Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang proposal skripsi bab 3 metode penelitian. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Apa saja isi dari bab 3? Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data dengan langkah-langkah apa data-data tersebut yang diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Isi dari bab 3 metode penelitian: yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan kapan dan di mana lokasi penelitian. Yang kedua, alat dan bahan. Apa-apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian. Bagaimana cara atau prosedur dalam penelitian, step by step langkah kerja dalam penelitian. Yang keempat, perlakuan penelitian. Apa-apa saja yang termasuk dalam perlakuan penelitian. Yang kelima, parameter pengamatan. Apa-apa saja yang menjadi parameter pengamatan penelitian. Terus yang terakhir, pengolahan data. Bagaimana cara mengolah data penelitian dan menggunakan rumus apa? Tuliskan contoh penulisan waktu dan tempat. Judul: pengaruh penambahan garam pada pembuatan krim santan. Jadi contoh penulisan waktu dan tempatnya, penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober hingga Januari 2016. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar dan uji organoleptiknya di Laboratorium Pertanian Universitas Isang Gorontalo. Tuliskan contoh penulisan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, wajan, kulkas, alat parut kelapa, timbangan, penyaring, sendok, oven, desikator, labu jeda, labu ukur. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kelapa, garam, air, elemer, alkohol, fenopolin, H2SO4, Aquades, HBO3, NaOH, dan larutan HCl. Tuliskan contoh penulisan prosedur penelitian. Prosedur penelitian pembuatan santan siap saji. Yang pertama itu persiapan bahan baku. Bahan kelapa yang digunakan adalah buah kelapa yang sudah matang, kemudian dilakukan pemisahan kulit kelapa dan sabut kelapa. Yang kedua, pembelahan buah kelapa. Buah kelapa yang sudah dibersihkan dari kulit dan sabutnya dilakukan proses pembelahan. Yang ketiga, penggilingan atau pemarutan daging kelapa. Yang keempat, pemerasan dan penambahan air. Hasil parutan kelapa sebanyak 500 gram ditambahkan air sebanyak 200 ml. Rumusan dilakukan berkali dengan penambahan air awal 100 ml dan penambahan air kedua 100 ml. Yang kelima, penambahan garam. Setelah dilakukan proses pemerasan, didiamkan, ditambahkan garam sesuai dengan perlakuan, kemudian diaduk dan diamkan selama 10-15 menit sehingga terjadi pemisahan krim dan air santan. Yang terakhir, pemanasan dan pemasakan. Krim yang dipanaskan selanjutnya dimasukkan ke dalam keadaan panas di dalam botol. Tuliskan contoh penulisan perlakuan penelitian. Perlakuan pada penelitian ini adalah pengaruh konsentrasi garam pada penambahan garam pada santan siap saji dengan 4 perlakuan sebanyak 3 kali ulangan dengan konsentrasi TO 0 garam ditambah dengan 500 gram parutan kelapa, T1 15 gram garam ditambah dengan 500 gram parutan kelapa, T2 20 gram garam ditambah 500 gram parutan kelapa, T3 25 gram garam ditambah 15 gram parutan kelapa. Ditambah dengan 500 gram parutan kelapa. Tuliskan contoh penulisan parameter penelitian. Parameter penelitian ada 4. Yang pertama, rendamen. Yang kedua, kadar protein. Yang ketiga, kadar lemak. Yang keempat, uji organoleptik. Rendamen adalah perbandingan jumlah kuantitas minyak yang dihasilkan dari ekstraksi tanaman. Rendamen menggunakan satuan persen. Adapun rumus untuk menghitung rendamen, jumlah minyak yang dihasilkan dibagi dengan jumlah bahan sebelum diolah dikali dengan 100%.
Yang kedua itu kadar protein. Kadar protein ini ditentukan dengan metode JEDAL menggunakan destruksi Gerhardt-Geldatum. Prosedur kerjanya yang pertama itu bahan ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu JEDAL 100 ml, ditemukan kurang lebih 1 gram campuran dan 10 ml H2SO4 pekat, kemudian didinginkan. Setelah itu dibuang ke dalam labu dengan ukuran 100 ml sambil dibilas dengan Aquades. Dibiarkan dingin, kemudian ditambahkan lagi Aquades sampai tanda terang. Kemudian disiapkan penampung yang terdiri dari 10 ml HbO3 2% ditambah 4 tetes larutan indikator ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Dipipet 5 ml NaOH 30% dan 100 ml Aquades. Saling hingga volume penampungnya menjadi kurang lebih dari 50 ml. Dibilas ujung penyulin dengan Aquades, kemudian ditampung bersama isinya. Dititrasi dengan larutan HCl dan H2SO4 02N. Adapun perhitungan dari kadar protein menurut Sudarmaji sebagai berikut ini ya. F1 itu adalah volume titrasi contoh, N adalah normalitas larutan HCl atau H2SO4 02N, P faktor pengeceran 100/5. Kadar lemak, sampel ditimbang dengan teliti sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berskala 10 ml. Ditambahkan kloroform mendekati skala, kemudian ditutup rapat, dikocok dan dibiarkan semalaman. Jepitan dengan tanda skala 10 ml dengan larutan lemak sama dengan memakai pipet, lalu dikocok dengan homogen, kemudian disaring dengan kertas saring ke dalam tabung reaksi. Dipipet 5 cc ke dalam cawan yang telah diketahui dalam gram dan di oven, kemudian suhunya 100 derajat Celcius selama 3 jam. Dimasukkan desikator kurang lebih 30 menit, kemudian ditimbang dalam gram. Dan rumus dari kadar lemak berikut ini. Parameter yang terakhir adalah uji organoleptik. Uji organoleptik ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji skala hedonik, yaitu berupa tingkat kesukaan terhadap aroma, warna, dan tekstur dengan 25 panelis. Jadi skala hedonik itu bisa digunakan dengan melakukan penilaian. Penilaiannya ada 5. Yang pertama itu sangat tidak suka, yang kedua tidak suka, yang ketiga agak suka, yang keempat suka, yang kelima sangat suka. Tuliskan contoh penulisan pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan adalah rancangan percobaan, yang digunakan adalah rancangan acak lengkap total dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan faktor tunggal sebagai perlakuan, yaitu perbandingan krim santan dengan penambahan garam dan krim santan tanpa penambahan garam. Parameter yang diamati meliputi rendamen, kadar protein, kadar lemak, dan uji organoleptik. Untuk pengolahan data, rancangan acak lengkap yang digunakan persamaannya sebagai berikut ini ya. Buatlah diagram alir pembuatan pengolahan penelitian. Diagram alir pembuatan krim santan, yang pertama itu kita mengambil kelapa. Setelah itu kita kupas dan dibersihkan. Lalu kita melakukan penggilingan atau pemarutan daging kelapa. Setelah itu kita peras dan kita menambahkan air sebanyak 200 ml dan itu kita ambil ampasnya, dan itu akan menghasilkan santan. Setelah itu kita akan melakukan pemanasan dan pemasakan selama 10-15 menit, dan itu perlakuan kita ulang sampai 4 kali. Ada nanti perlakuan T0, T1, T2, T3. Akhirnya akan menghasilkan krim santan. Dan hasil dari krim santan ini kita akan analisa, melakukan parameter rendamen, kadar protein, kadar lemak, dan organoleptik. Apa saja jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif seperti fenomenologi, etnografi, studi kasus, histologis,
grounded theory, sedangkan kuantitatif berupa eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, ekspor faktor. Kapan kita menggunakan metode kualitatif dalam penelitian? Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik statistik. Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penyebaran dengan angka-angka statistik. Demikianlah teman-teman materi kita tentang bab 3 metode penelitian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.